Assalamualaikum para pecinta buku. Jumpa lagi dengan Simak Venus. Kali ini saya akan membahas bedah buku kembali berjudul Kisah Tanah Jawa, yang judul selanjutnya yaitu Bank Gaib, Harta Terpendam dari Dunia Lain. Tapi secara garis besarnya saja ya. Kisah Tanah Jawa, Bank Gaib, Harta Terpendam dari Dunia Lain. Bank Gaib merupakan salah satu buku dari trilogi Kisah Tanah Jawa yang terbit pada tahun 2019 oleh penerbit Gagas Media. Buku ini memiliki 144 halaman. Sekilas kita balik lagi membahas tentang para penulis. Kisah Tanah Jawa adalah sebuah kelompok yang melakukan investigasi sejarah, mitos, dan kisah-kisah mistis yang ada di Tanah Jawa. Kelompok ini terbentuk dengan formasi awal Bonaventura de Genta, Harihau, serta Madad Zidan. Masing-masing dari mereka memiliki peran yang berbeda dalam kelompok. Mereka merepresentasikan hasil investigasinya dengan rapi melalui media sosial yang mereka miliki. Tidak hanya membahas di sisi klinik, namun juga memberikan representasi energi dari sisi sejarah. Atau sesekali biasanya Harihau atau Amhau memberikan presentasi dari sisi ilmu sipil. Sebetulnya kelompok ini mulai intens dalam membuat konten mistis bermula sejak tahun 2017. Jika Anda membeli buku ini, Anda akan mendapatkan pembatas buku dan kartu bergambar ini. Buku ini menceritakan bagaimana cara bank gaib bekerja. Bank gaib yang dimaksudkan adalah sebuah pohon dengan lubang besar di tengahnya. Dari pohon tersebut dikisahkan dapat menambah kekayaan secara instan. Dari pohon randu putih tersebut dilakukan ritual. Pada sore harinya dipertemukanlah mereka yang ingin kaya mendadak dengan penunggu pohon. Pohon randu tersebut berada di Jawa Tengah. Namun tidak hanya mengulas pohon randu saja, tapi juga sebagai pengantar ada beberapa cerita terkait pesugihan, mulai dari jenis pesugihan hingga prosesi apa saja yang harus dilakukan untuk mendapatkan harta kekayaan. Saya akan memperlihatkan sebagian kecil setiap babnya. Awal bab langsung mengenai fenomena pesugihan. Banyak fenomena pesugihan seperti gambar, mendatangi kuburan, fenomena pemujaan roh, jin atau siluman, proses pertapaan. Selanjutnya asal muasal harta gaib, menceritakan asal muasal harta gaib dan prosesnya. Bab selanjutnya sekilas bank gaib, sekilas proses bagaimana pengelolaan bank gaib. Selanjutnya lokasi, menceritakan tentang lokasi pohon randu putih berdasarkan berita terkenalnya. Sempat diliput media supranatural, pohon yang berusia ratusan tahun. Selanjutnya syarat dan prosesi awal, menceritakan macam-macam tentang sesaji. Selanjutnya bab mimpi bertemu ular, proses kunjungan mimpi, bertemu dengan sosok. Jadi simbolis ular akan muncul dalam mimpi. Selanjutnya bab selamat datang di bank gaib. Di sini menceritakan proses masuknya dalam bank gaib. Selanjutnya mengabdi perjanjian awal. Ceritakan proses perjanjian itu dimulai. Selanjutnya sosok penguasa pohon randu putih. Di bab ini akan menceritakan penampakan sosok ular putih dan ular hitam. Bab selanjutnya monolog awal kehancuran harap. Di sini kita disuguhkan kisah prosesi awal pesugihan. Selanjutnya bab candu randu membelenggu, menceritakan proses perjanjian yang dilakukan dari lanjutan kisah. Selanjutnya puja-puja saling meminta. Proses memuja, lanjutan kisah yang mana yang melakukan pesugihan, menyediakan tempat, proses pesugihan dan proses meminta. Selanjutnya mendesis satu persatu pinta. Sini menceritakan lanjutan kisah para penghuni gaib akan menagih hasil dari pesugihan dan meminta tumbal. Bab selanjutnya adalah Piti Putih Mulus Saprana, merupakan bab terakhir. Di sini Piti Putih Mulus Saprana bisa diartikan pula dengan meminta tumbal satu keluarga. Jadi di buku ini tim Kisah Tanah Jawa juga mengajak kita merefleksikan diri terkait pesugihan.
mengenai dampak yang memang tidak setimpal dengan yang dihasilkan. Karena memang membuat perjanjian dengan makhluk gaib. Jadi, ketika mereka berbuat curang, kita pun tidak dapat berbuat apa-apa selain menyesali perbuatan kita sendiri yang mau mengorbankan diri untuk harta. Tim Kisah Tanah Jawa selalu mengajak pembacanya berpikir secara sehat dan tidak serakah terhadap dunia. Sekian dari isi cerita dalam buku ini. Saya sarankan untuk pecinta buku untuk membaca buku ini dan dapatkan buku ini di toko buku kesayangan Anda atau klik link di bawah ini. Jangan lupa untuk subscribe ke channel saya agar lebih semangat lagi membuat ulasan bedah buku lainnya. Caranya sangat gampang dan gratis. Atau teman-teman bisa kasih komentar atau saran judul buku apa lagi yang saya bedah, insya Allah akan saya upayakan. Stop membeli buku bajakan. Mohon maaf jika saya melakukan kesalahan dalam pengucapan kata. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.